Pemirsa, Kementerian Perindustrian terus mendorong optimalisasi tingkat kandungan dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan program peningkatan produk dalam negeri atau P3DN untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ahmad Sigit Dwi Wahyono mengatakan dalam rangka menguatkan struktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, nilai TKDN rata-rata ditargetkan mencapai 43,3% pada 2020 dan naik menjadi 50% pada 2024 seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Sigit menyebut jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN sekurang-kurangnya sebesar 25% ditargetkan sebanyak 6.000 produk pada 2020 dan meningkat menjadi 8.400 produk pada 2024. Untuk mendorong terserapnya produk-produk lokal, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk optimalisasi penggunaan barang dengan standar TKDN. Regulasinya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Aturan tersebut mengamanatkan program penggunaan produk dalam negeri wajib didukung oleh berbagai instansi pemerintah seperti kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN serta BUMD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pembiayaan APBN, APBD, ataupun hibah. Kemenperin juga telah membuat ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri. Guna meningkatkan TKDN dalam produk hasil industri, Kemenperin juga melakukan pembinaan kepada produsen barang atau jasa untuk memenuhi rencana penggunaan produk dalam negeri. Untuk itu, Kemenperin menyusun rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN atas produk prioritas yang akan dikembangkan. Sigit menjelaskan produk yang telah mendapat standar TKDN menjadi prioritas belanja barang dan jasa. Apabila barang-barang tersebut sudah memiliki standar TKDN, tentunya produk-produk impor yang sejenis tidak perlu masuk e-katalog. Selanjutnya, instansi pemerintah bisa memanfaatkan barang di e-katalog dengan bobot TKDN yang sudah sesuai standar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Joni Darmawan, Ketua Industri Manufaktur Apindo. Pak Joni, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya. Ya, di segmen sebelumnya pembahasan menarik tadi Anda kaitkan dengan Omnibus Law ini, Pak Joni. Harapan apa sebenarnya, Pak, dengan diterapkannya Omnibus Law Cipta Kerja ini dengan penegakan TKDN ke depannya atau lebih kepada memajukan ruang lingkup industri nasional, Pak Joni? Jadi gini, yang namanya Omnibus Law ini itu niatnya baik banget lah. Dimana kan sudah zamannya Pak Jokowi itu kan sudah terjadi yang namanya paket ekonomi, kalau nggak salah sampai ke 16 kalau nggak salah ya kan. Terus juga ada debirokrasi kan, tapi kan kenyataannya tetap nggak jalan gitu kan. Nah setelah dilihat-lihat itu ya banyak sekali yang namanya peraturan yang tumpang tindih. Tumpang tindih maksudnya baik di pusat, baik masing-masing departemen atau KL dan baik dengan daerah. Jadi kelihatannya bagaimana caranya merubah ini kan nggak gampang. Nah, itu keluarlah yang namanya istilah Omnibus Law ya kan atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah niatnya baik segala, di mana pada waktu sekarang ini kalau bisa satu line of command. Jadi kalau semua ditarik ke pusat. Jadi kalau pusat sudah putuskan, daerahnya mengikuti dan bagaimana mengeksekusi secara detail, ya kan. Dan dengan adanya ini maka akan dipermudah perizinan dan undang-undang lah atau dengan peraturan-peraturan yang lainnya akan dipermudah. Nah diharapkan dengan adanya Omnibus Law ini, kenapa Omnibus Law ini kan dibuat bukan asal jadi aja. Omnibus Law ini kan karena permintaan banyak sekali komplain atau istilahnya keluhan-keluhan dari para investor. Investor itu bukan asing aja lah, lokal ya kan. Mereka tuh merasakan kok susah banget gitu mau bikin segala macam ya, perizinan ya, sehingga terjadi yang namanya manipulasi atau korupsi gitu kan, pakai duit ya. Kalau yang setengah-setengah ya ini akan mati. UMKM ini juga mati gitu kan, itu juga investor juga. Nah dengan adanya Omnibus Law ini ya harusnya kan keterbukaan segala macam.
Dan saya ngelihat TKDN kaitannya dengan Omnibus Law sebenarnya ini bisa berkaitan, bisa juga enggak gitu. Omnibus Law ini adalah bagaimana membangkitkan supaya akhirnya semua investasi bisa masuk dan kesempatan kerja bertambah, ya kan. Sedangkan TKDN itu adalah bagaimana nanti dengan keterbukaan ini kita coba membangun yang namanya istilahnya yang tadi saya katakan bahwa pendalaman industri. Iya. Contohnya sekarang lagi menggebu-gebu bagaimana membuat baterai gitu kan. Ya walaupun sebenarnya saya katakan bahwa bikin baterai itu tidak mudah gitu kan. Orang-orang sekarang berpikiran bahwa baterai itu kan raw materialnya udah ada nikel, ada mangan, ada kobalt segala macam. Jadi dengan ada material itu harusnya gampang gitu kan. Dan jawabannya enggak juga gitu karena ada satu kata yaitu teknologi gitu kan. Teknologi kan kita nggak punya gitu. Ya kan, nah ini yang bagaimana menyatukan harus ada program dan saya ngerti udah dibikinin roadmap-nya ke depan mau bikin apa, tapi ya itu saya katakan hati-hati kita juga jangan to be ambitious gitu. Kalau saya selalu kita bikin kan ada 3 step pertama apa, step kedua apa, step ketiga apa gitu kan. Kalau di Indonesia kadang-kadang ada yang langsung langsung jadi advance gitu, nggak bisa menurut aku. Tapi kita hargailah semua pemikiran-pemikiran ini. Nah, ini dengan adanya keterbukaan ini atau Omnibus Law, ya kan, ini mungkin akan lebih memudahkan karena kan akan lebih terbuka, lebih banyak terbuka yang namanya investasi baru, ya kan, terutama teknologi ke depan gitu kan. Jadi kalau dengan adanya itu, ya dengan pemerintah memperlakukan disiplin yang saya katakan TKDN atau pendalaman industri, itu akan lebih baik gitu. Jadi tadi saya katakan bisa dikaitkan, bisa juga tidak gitu. Bisa aja nih dibuka ya tetap aja, disiplin TKDN enggak. Baik. Nah, sekarang ini pemerintah kelihatannya menggebu-gebu katanya. Langsung bikin 40% atau target 30. Harusnya dia membuat dulu apa yang harus dibikin industri prioritas, yang mau dicopotin apa division-divisionnya. Karena saya juga takutkan nanti kalau semua dipotong-potong, at the end kita bisa macet gitu kan. Nah ini yang saya katakan harus ada pemikiran komprehensif, mudah-mudahan pemerintah sudah punya, sehingga dia tahu yang mana yang akan di lokal kontenkan atau yang di pendalaman industri. Nah pendalaman industri ini salah satu dukungannya adalah TKDN. Baik. Jadi barangnya itu bisa dipakai dalam negeri, bukannya dibuat tapi tidak dipakai, itu aja. Oke, terakhir Pak Joni bagaimana dengan konsistensi tadi Pak? Kan saya katakan bahwa konsistensi itu kan kembali. Jadi kan nanti dengan ada Omnibus Law pun juga kalau umpamanya nanti di tengah jalan dirubah, PP-nya mau bilang apa? Kalau tadinya investasi, taunya ya saya ngeliat gini lah sebenarnya. Bukan saya memuji yang dulu ya, jadi bukan saya mengidolakan yang lama atau gimana. Harusnya kita punya yang namanya program jangka panjang, ya kan? Kalau sekarang kan kita punya RJP sama RJPM kan. RJP itu jangka panjangnya berapa? 5 tahun, 10 tahun atau gimana gitu kan. Kalau dulu kan zaman di Soekarno clear gitu. Saya udah coba melajari gitu. Soekarno tuh clear mau ke depan 50 tahun atau mau 100 tahun ke depan apa gitu. Di industri di mana segala macam saya juga baru baca tuh. Sebenarnya udah ada zamannya Bung Karno. Nah diteruskan lah zamannya Soeharto. Soeharto bikin Repelita kan 25 tahun. Iya. Siapapun yang memimpin, dia harus patuh dengan Repelita itu gitu kan. Nah setelah zamannya reformasi, ya nggak ada lagi, adanya RPJP gitu, dikaitkan dengan kepemimpinan tiap 5 tahun. Nah pertanyaannya sekarang udah berapa kali pengalaman yang udah ada, tiap kali ada perubahan kepemimpinan, direction juga berubah. Gitu. Nah ini yang saya katakan. Dengan ada Omnibus Law ini adalah memberikan kesempatan luas, di mana dengan ini datanglah investasi, kesempatan bekerja tambah, lapangan kerja bertambah, industri bertambah, harusnya ini pantas ya untuk di industri prioritaskan itu TKDN. Nah TKDN itu juga kalau bisa ada unsur pemaksaan, tapi dengan kata-kata 5 tahun tuh QCDSM harus sama, kualitinya harus sama, cost-nya harus sama, delivery time juga harus sama. Jangan nanti di anak bobokan kita jadi negara yang paling mahal di dunia. Gitu. Baik. Pak Joni, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Market Review ADI Channel. Semoga yang kita bahas ini bisa menjadi referensi Pak Joni. Terima kasih Pak Joni, sehat selalu Pak.
Ya, sehat-sehat sama-sama. Baik, terima Sehat kasih juga, Bapak David, Joni ya. Hermawan, Ya, Ketua masih. Industri Manufaktur Apindo, dan tadi kita membahas topik perkuat TKDN di industri nasional. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Mark Rivi akan segera kembali dengan topik yang berbeda.